Ya, Jadi ya, insya Allah amin, STIP amin. ini bagian dari penguatan SDM Pasteur, khususnya dalam karakter ya, dan tentunya kita harus support. Basnas harus support. Stit juga kuat, istilahnya kuat bersama Basnas. Ya, Seperti itu. bersama-sama insya Allah. Dan Bersama-sama. kita harapkan jangan ragu masuk di STIP karena insya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi di bincang-bincang ilmiah di podcast Stit Ibnu Rusyd Nagoro. Nah, kali ini lumayan spesial nih pemirsa. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau mengelola pondok pesantren, kemudian juga di Basnas, alhamdulillah hari ini guru kita dapat berhadir di program bincang-bincang ilmiah di podcast Stit Ibnu Rusyd Nagoro. Sebelumnya saya sampaikan dulu Ustadz, kali ini guru kita ini kita undang sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Pasir. Nah, kenapa atas nama Basnas? Karena memang Stit Ibnu Rusyd Nagoro itu di beberapa tahun terakhir ini sudah program kerjasama Ustadz ya. Ada program beasiswa yang memang menjadi program Basnas, dan alhamdulillah Stit Ibnu Rusyd Nagoro juga mendapatkan bagian daripada program tersebut. Nah, tetapi sebelum jauh kepada program beasiswanya, ya kita kan tentu perlu mengenal nih Ustadz terkait dengan Basnas nanti seperti apa tentunya di awal tahun ini, supaya masyarakat itu lebih antusias dengan program-program yang ada di Basnas. Sebelumnya nih saya perkenalkan dulu beliau. Ya. Kalau kita biasa manggil itu Ustadz Nasruddin Atta ya. Beliau alhamdulillah juga sebagai dosen juga di Stit. Nanti mungkin lebih banyak antum perlu perkenalan Ustadz. Meskipun antum ini sudah terkenal Ustadz. Nah, jadi kita ini mengikuti bagi yang kenal ya. Mungkin saya persilahkan Ustadz terkait dengan program Basnas yang mungkin saat ini Ustadz jalankan programnya dengan teman-teman di Basnas Kabupaten Pasir. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mardhani. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan siapa tahu bisa Amin. nanti ada beasiswa untuk S2, S3. Amin. Sampai S4 nanti. Insya Allah. Pertama terkait dengan Basnas, Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non struktural ya, dan itu diatur regulasi yang jelas, ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, ada peraturan pemerintah, dan mereka pun mohon maaf untuk dia bentukan di SK-kan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati ya. Langsung pemerintah daerah Ustaz ya. Kemudian untuk provinsi gubernur, dan untuk pusat presiden. Dan bahkan kita juga melalui seleksi, dan itu pun ada tahapan-tahapan di mana kita harus melalui interview dengan Basnas RI. Dipilih ada 5 pimpinan, ada ketua, kemudian ada wakil ketua 1 bidang pengumpulan, kemudian wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan, ada wakil ketua 3 bidang pelaporan dan keuangan, dan wakil ketua 4 bidang SDM dan umum. Saya kebetulan diamanahi wakil ketua 2 bidang pendistribusian. Nah, di Basnas itu ada dalam hal penyaluran, jadi untuk menyalurkan ya, setelah ada pengumpulan itu ada penyaluran. Nah, penyaluran sendiri itu ada 2 ya. Jadi berdasarkan asnaf sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, fakir, miskin, mu'allaf, kemudian amil, gharim, dan ada. Kemudian berdasarkan program. Nah, berdasarkan program ini ada 5 program.
Dan ini program yang memang kita pada akhir-akhir ini kita punya kesamaan visi dan misi dengan Basnas pusat ya. Jadi kita Basnas itu punya visi menjadi lembaga utama penyejahtera umat, termasuk juga di pasar. Iya, iya. Nah, Itu itu dari atas, visi itu dari atas sama, sama berarti ya? sama Hmm. di akhir ini kita disamakan Oh, karena disamakan. memang dia secara nasional dikelola, kemudian juga ada provinsi, ada kabupaten kota ya. Iya. Nah, di bidang tadi penyaluran itu ada dua, ada pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian ini lebih kepada bantuan konsumtif yang sifatnya temporal ya. Mm-mm. Nah, kalau pendayagunaan itu lebih kepada ekonomi jangka panjang Oh, jangka ya. panjang. Nah, pendayagunaan itu kalau dalam ekonomi terkait dengan pendampingan modal usaha yang sifatnya itu jangka panjang ya. Kalau misalnya pendidikan tuh mungkin bangunan dia bentuknya. Oh, Nah, iya, iya. kemudian di antara program-program ada 5 tadi ya program, di antaranya Mm. program penyaluran bidang pendidikan. Nama programnya Pasar Cerdas Pasar ya. cerdas ya. Kemudian ada bidang kemanusiaan, nama programnya Pasar Peduli. Kemudian ada program ekonomi, itu nama programnya Pasar Sejahtera. Ada bidang kesehatan, Pasar Sehat, dan terakhir bidang dakwah advokasi, ini Pasar Takwa. Oh, pasar. Nah, Wah. terkait dengan apa tadi? Eh, mungkin sebelum masuk ke program Oh, ini, siap, Tata, kan tadi ada 5 program itu. siap. Yang ingin saya tanyakan itu kan program tadi memang terstruktur dari pusat, Ustaz, ya. Ya. Di Basnas Kabupaten Pasir ini ciri khas programnya dia, oh ini loh Basnas Pasir itu apa, Ustaz? Ya, memang dalam penyaluran khususnya ya, Mm-mm. kita itu harus jadi kita menyalurkan itu berdasarkan RKAT. Oh, Jadi RKAT. RKAT misalnya di 2024 ini kita sudah susun Mm-mm. November kemarin. Nah, jadi itu sudah sebenarnya sudah target kita di 2024 ini 2,5 miliar ya. Nah, tahun kemarin 2023 itu target kita 1,5 miliar. Itu targetnya terpenuhi, Ustaz, tahun kemarin, Ustaz? Untuk 2023 alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah. Meski itu bahkan dari 1,5 miliar itu kita mengumpulkan di 2023 itu 2 miliar 2 ya, miliar ya, luar biasa. karena Palestina. Oh, iya, Jadi iya, iya. Palestina merupakan isu yang luar biasa yang kemudian masyarakat, dan itu masyarakat pasar Ustaz, itu untuk Palestina itu hampir 700 juta 700 juta ya, dari masyarakat masyarakat pasar pasar yang masuk ke Basnas, Ustaz, ya? masuk ke Basnas, Luar kemudian biasa. kita salurkan ke Basnas provinsi ke Basnas pusat, dan Basnas pusat langsung Ke Palestina. ke Mesir Ke Mesir, di Ustaz, ya? Mesir baru pas. Alhamdulillah ini ada santri yang kemarin dibantu oleh Basnas Mm-mm. ya. Eh, Kemudian dia kuliah di Mesir, Ananda Sir Ahmad Naufal Huda, itu sekarang di Mesir dan menjadi relawan Basnas Lewat terkait Basnas. dengan bantuan masyarakat Indonesia. Saat ini masih di sana, Masih Ustaz? di sana Masih di sana, ya, Ustaz, ya? alhamdulillah. Nah, jadi dia tadi semua memang dalam prosentase itu kemanusiaan yang paling menonjol. Mm-mm. Kemanusiaan tuh bentuknya gini saat. Jadi misalnya ada di antaranya kita bantu 30 sekitar 30-an ya warga yang fakir. Fakir ini kan Ha-ha. mereka yang tidak punya usaha dan tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Nah, tidak punya penghasilan. Nah, ini kita bantu per bulan untuk tahun ini sekitar 600.000 per orang. 600.000. Ya, ini mereka yang memang tidak punya usaha, tua gitu, sakit, sebatang kara. Nah, itu masuk kemanusiaan. Nah, ada juga konsumtif yang tidak rutin gitu kan. Nah, mereka yang miskin, termasuk bencana, Sat. Alhamdulillah ini yang paling baru ketika ada ini, insya Allah sudah dalam proses pencairan, itu terkait dengan musibah puting beliung ya Puting di Beliung di Tanjung 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 Harapan kah? ya. Nah, Nah, itu kita musala yang kita iya. bantu ya untuk memperbaiki. Nah, eh, jadi itu untuk yang kedua pendidikan ya. Pendidikan itu ya tadi yang kita juga mencoba di Basnas ini memang kita lebih pada program-program yang ke arah investasi jangka panjang. Iya, betul. Di antaranya pendidikan. Nah, kita ada misalnya pendidikan itu programnya yang sudah berjalan itu satu santri satu desa. Satu desa.
ada hafiz juga. Itu dimulai tahun kapan itu, Ustaz? Jadi dimulai akhir 2023 kemarin, Oh, ya. iya iya. Sebelumnya kita bantu cuma berdasarkan pesantren. Mhm. Nah, ketika 2002, nah ketika kita evaluasi agar ada pemerataan di setiap desa, nah maka kita harapkan kita mendatanya dari desa, ada 2 arah ya, kemudian dari pesantren. Nah, jadi kita harapkan nanti santri ini program ya mungkin tahun depan bisa nambah ya, Iya, misalnya 2 semoga santri, semoga 3 bisa nambah. santri. Nah, itu harapannya nanti santri inilah yang akan membangun desa. Masjid, musola kita miris kemarin ada di desa yang masjid yang imamnya meninggal. Mhm. Ketika imamnya meninggal, ya masjidnya libur. Maksudnya tidak ada yang meneruskan? Tidak ada yang meneruskan gitu. Iya Nah, iya. akhirnya kemarin Basnas intervensi untuk desa itu dicarikan dai yang bisa membantu. Nah, jadi Mhm. ini belum jadi perhatian kita juga. Dan itu yang membiayakan Basnas, Basnas? lewat Basnas provinsi. Basnas Ya, provinsi, alhamdulillah. ya. Jadi kita juga punya punya apa? Punya program, Pak. Jadi memang program itu tetap sama, tapi Mhm. ke bawahnya itu bisa bentuknya masing-masing ya, Menyesuaikan kebutuhan menyesuaikan. di daerah, Ya, masing-masing. dan Oh, tentunya ya sudah. pengumpulan. Ya, Mhm. jadi alhamdulillah target pengumpulan memang kita bekerja keras di 2024 untuk mencapai 2,5 miliar ya. Nah. Meskipun sebenarnya Ustadz berdasarkan kajian Puskas, Pusat Kajian Strategi Basnas, itu untuk Indonesia, Indonesia secara umum Mhm. sebenarnya potensi zakat luar biasa. Jadi potensinya untuk Indonesia itu per tahun itu sekitar 350 triliun. 350 triliun? Itu kalau dikelola. Gitu. Nah, di Mmm. Pasir sendiri itu kan dia ada indeks pemetaan potensi zakat Heeh. nasional ya. Itu di Pasir sendiri, kita ambil satu aja ya. Iya. Itu untuk potensi zakat ASN itu sekitar 4 dari 4.000 lebih ASN itu potensinya sekitar 4 miliar, Ustaz. 4 miliar, Ustaz, ya? 4 miliar. Nah, itu untuk 2023 kemarin pengumpulan kita dari ASN itu baru mencapai angka 900 juta. 900 juta, 900 juta berarti ke 400 miliar tuh 4 miliar tuh ya ada gap ya. iya, Ustaz, Nah, jauh, memang kita jaraknya bekerja jauh. keras dan selama ini alhamdulillah pemerintah daerah support ya. Bahkan kita nih sudah kemarin berharap untuk 2024 ini kita sudah buka mana ada rakor Basnas, kita berharap ada unit pengumpul zakat di setiap kecamatan Setiap tahap awal kecamatan. ya. Jadi gini, potensi itu kalau kita gali kemudian kita eksplorisasi kita kita maksimalkan, Mhm. maka ini kami berhitung sederhana dulu ya. Iya, Kita Ustaz. punya masjid Heeh heeh. sekitar 500 lah, anggap masjid ya 500-an lah. Iya. Nah, kalau masjid itu bisa mengkondisikan sebulan saja 1 juta dan kemudian itu dikumpulkan di Basnas, Di Basnas. maka ini baru masjid ya, ada berapa tuh? 500 masjid berarti ada 500 juta 500 juta per bulan. per bulan. Setahun 6 miliar. 500 ya kurang ya 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar itu Tat. Ini baru masjid nih misalnya. Setahun ya, Ya, setahun. maka mungkin sangat mungkin kita bisa bangun masjid tuh. Bangun masjid di desa-desa yang mungkin sederhana, masjidnya jauh dari standar yang nyaman, Mhm. udah kasih 1 miliar. Kalau 1 miliar aja masjid, maka setahun tuh ada 6 masjid. Baru Ada terbangun masjid yang baru setiap 1 tahun ada 6 masjid. ada masjid. Luar Nah, biasa itu, itu Ustaz. baru dari masjid. Misalnya dari siswa, kita punya gerakan diharapkan, nah mudah-mudahan masjid bisa ambil bagian, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, misalnya dari masyarakat, dari siswa, gerakan sedekah Jumat misalnya. Mhm. Gak usah banyak-banyak, 1.000 saja. Seminggu, sebulan sekali saja misalnya siswa. Nah, seluruh pasar. Maka jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu sedekah itu, zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari kelompok kaya di masyarakat itu, kemudian hasil pengumpulan itu dikembalikan lagi ke Ke masyarakat masyarakat miskin, lagi. fakir di sekitar situ. Mmm. Misalnya Stit punya pengumpulan sebulan misalnya ya Iya. 10 juta. Maka ayo dari Stit itu mana sih mustahik yang perlu kita bantu? Mahasiswanya, Oh, misalnya ada iya iya. karyawannya, ya udah kita balikin. Kan ada bukan polemik sih. Oh, saya berzakat dengan tetangga saya. Heeh. Ya sudah, mana namanya. Jadi kita juga di antara di Basnas itu salah satu tugas dari Waka 1 bidang pengumpulan itu mendata
orang-orang kaya, mustahik ya. Kalau di Mustahik. Waka 2 itu mendata muzaki, afwan, muzaki untuk pengumpulan. Nah, kami ini mustahik, saya berhak. Bahkan kita di arah 2024 ini mudah-mudahan kita punya database sendiri, satu pasar. Iya, iya, iya. Mereka yang mustahik, baik Mustahik. fakir maupun miskin. Nah, jadi kalau dana ini dikelola itu luar biasa, Tat. Banyak yang bisa kita lakukan dengan dana itu. Itu kan tadi sekitar 4 miliar ya? Itu baru ASN Baru ya. ASN. Nah, kan tadi ingin apa namanya mengumpulkan kayak tahun 2023 kemarin sekitar 2M dan lain sebagainya. Selain dari situ Ustaz, sumber pendanaan Basnas ini dari mana Ustaz? Oh ya, dari Basnas kan dari pengumpulan ya. Kemudian dalam undang-undang itu diatur memang. Jadi pendanaan Basnas itu untuk Basnas kabupaten kota itu dari APBD. Dari APBD Ustaz, Dan ya. APBD itu bahkan kita mohon maaf itu semua diatur, bahkan hak pimpinan. Hak pimpinan itu sudah diatur di situ Ustaz, ya. Ya, jadi tidak apa namanya. Jadi kita terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasir. Sementara masih banyak Basnas-Basnas yang belum disupport oleh kabupaten kota, masih sendiri. Nah, sementara agar jelas, jadi para pimpinan ini tidak menggunakan hak amil ya. Iya, betul. Nah, jadi yang hak amil itu adalah pelaksana. Ya, artinya karyawan kita yang menggunakan hak amil. Sementara kita itu mohon maaf di apa namanya hak pimpinan itu dianggarkan melalui APBD pemerintah daerah yang Di samping juga nanti ada apa namanya operasional, ada koordinasi, itu kita bikin permohonan. Nah, bedanya Basnas itu karena dia lembaga pemerintah non struktural, maka dia setiap tahun rutin. Oh. Ada undang-undangnya gitu, ada regulasinya. Berbeda dengan lembaga. Jadi Basnas itu bukan ormas yang ketika hibah itu harus tidak boleh rutin gitu. Iya, betul. Dan itu alhamdulillah dari pemerintah kita dapat bantuan ya selain dana dari Oke, artinya kan sumber jelas, artinya yang dikelola oleh Basnas ini hanya saja apa namanya kesadaran masyarakat. Artinya Basnas ini kan lembaga yang memang menjadi perpanjangan pemerintah untuk pengelolaan zakat. Nah, kemudian terkait dengan beasiswa, program beasiswa yang selama ini diberikan ke beberapa mahasiswa STIT, Ustaz. Nah, itu artinya kan Basnas ini kan punya program, dia membiayai mahasiswa untuk kuliah gitu. Kan tidak hanya sekedar sampai di situ gitu. Nah, harapannya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini nanti seperti apa, Ustaz? Kalau tadi kan ada program yang satu desa satu santri, kan kita nggak tahu. Siapa tahu ada satu desa satu sarjana, kan dulu pernah itu ada Kabupaten Pasir seperti itu, Ustaz. Jadi untuk pendidikan khusus, jadi kita pendidikan itu sebelumnya ada pendidikan dasar menengah, perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi itu pun ada perguruan tinggi dalam negeri. Ini yang dalam RKAT ya, ada luar negeri. Awalnya kita membantu pendidikan itu dalam bentuk uang tunai. Jadi mungkin perlu kita informasikan bahwasanya di Basnas itu kita meminimalisir transaksi tunai. Karena di lapangan ada ya namanya uang ya, ada betul. Ya kita tidak bisa menjamin ketika bahwasanya uang itu, dana itu untuk bantuan pendidikan yang kemudian digunakan untuk yang lain. Pendidikan ternyata digunakan untuk yang lain gitulah. Nah, makanya di 2023 kita mulai perbaikan dengan cara apa? Kita dulu misalnya mahasiswa minta bantuan ya kita bantu 500.000 juta. Nah, ini kan kita mulai ke arah sampai selesai atau di tingkat mahasiswa di tingkat akhir. Ya, yang memang ada beberapa ya. Nah, karena kita bantu full itu artinya mungkin semesternya gitu, ujian sampai skripsi dan sebagainya. Nah, itu bahkan sampai wisuda yang tahun kemarin. Ya, yang sudah. Ya, itu kenapa? Ya karena daripada kita membantu, misalnya kita kasih uang tunai nih 500.000, kita tidak punya keyakinan bahwasanya itu digunakan untuk pendidikan. Betul. Nah, ketika yang sekarang, maka kita akan kerjanya G2G ya, maksudnya Basnas dengan
state gitu. State, iya. Kita transaksi dengan state atas nama khusus ini. Memang di Iya. tahun ini ya kita mohon doa saat mudah-mudahan Nggih. pengumpulan kita nih terus membaik, meningkat. Tahun ini mungkin di RKAT kita tuh ada beberapa lembaga yang kita kerjasama khususnya di pasar, ya. Jadi ada perguruan kita pengen juga bagaimanapun pasar ini kan bukan apa namanya terkait IKN itu kan mitra, Iya, bukan betul. penyangga tapi Betul. mitra gitu. Mitra, ya. Nah, otomatis SDM kita ini kan harus diperhatikan. Betul, harus Kalau di-upgrade. tidak, kalau udah di-upgrade ya termasuk di dalamnya tentunya lembaga perguruan tinggi yang ada di pasar. Nah, iya, Ada iya. State Ibnu Rushd ya, kemudian ada apa? Ada WP, Widya Praja, kemudian ada UMKT ya, UMKT dan Polnes. Polnes. Nah, itu kita berharap nanti apa yang bisa kita, bahkan kita diarahkan oleh Basnas Pusat untuk ikut ambil bagian dalam apa namanya rancangan perencanaan pemerintah gitu. Untuk apa? Untuk kita melihat kira-kira di sisi mana kita bisa masuk gitu. Nah, jadi memang berharap di tahun selanjutnya ini kita bisa salah satunya di perguruan tinggi itu meningkatkan SDM. SDM bahkan ada wacana mudah-mudahan ya kan wacana dulu tadi. Iya, betul. Rencana itu bagaimana misalnya kualitas dosen yang kita tingkatkan. Di STIT ini sudah dokter semua. Sementara Pak Ketua masih proses, Ustaz. Calon ya. Nggih, calon. Ya. Siapa tahu nanti ada beasiswa S2 dan S3 yang kita buka untuk apa ya? Jadi untuk meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas dari lembaga di pasar ini. Berarti kalau ada program misalkan S3 gitu, dosen STIT bisa, Ustaz? Wacana tadi. Wacana, amin. Artinya ya kita punya rencana, mudah-mudahan ini kan rencana dulu awalnya. Iya, betul. Mudah-mudahan jadi mahasiswanya dapat, dosennya dapat, karena investasi pendidikan ini memang tidak terlihat, tidak nampak. Cuma dia kan tentunya akan sangat besar gitu. Kemudian gini, Sat, apa namanya? Artinya kan kami ingin kan Basnas memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIT. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini, untuk mungkin ya mensosialisasikan program Basnas ini apa yang bisa dilakukan oleh STIT? Oh ya, saya terlupa kemarin. Jadi setiap kita punya kebijakan ya. Memang sekarang kita tidak memberi penerima untuk beasiswa ini nggak banyak sekarang. Karena apa? Karena yang kita bantu full. Kalau kemarin kan mau 1.000. Jadi setiap mahasiswa, misalnya jadi banyak. waktu itu yang SD 300, SMA, SMP 350, SMA 400 misalnya, pondok, perguruan tinggi 500. Jadi setiap ya asalnya seperti itu. Iya. Tapi kita lihat kalau seperti ini kita bisa nggak menjamin ini tepat sasaran. Betul. Nah, jadi kita rubah. Jadi misalnya di STIT misalnya 2 orang, 4 orang. Iya. Tapi kita benar-benar mereka ini adalah mereka yang memang dan itu kan kita bersurat. Jadi data itu kita dapat dari lembaga STIT misalnya atau lembaga lain. Nah, itu biasanya alhamdulillah di STIT ini ada ya, yang bahkan sebelum ada program ini ada mahasiswa STIT yang dia itu memang jauh sebelum kami mereka ini ada yang bersangkutan ini adalah relawan Basnas. Siapa Awal Fadilatun Nisa Awalina. Itu. Jadi setiap yang jadi gini, Tat, kita itu kan salah satu tugas besar dari Basnas itu adalah bagaimana meningkatkan status mustahik itu menjadi muzaki. Orang yang sebelumnya menerima zakat, maka ketika diintervensi, dibantu oleh Basnas, dia menjadi muzaki. Atau minimal munfik, berinfak. Ya. Misalnya mahasiswa, kenapa kita ambil tingkat 4 ya, tingkat akhir gitu ya. Nanti dia setelah itu bekerja dan dia sebelumnya jadi relawan membantu Basnas gitu. Nah, nanti dia akan ingat, oh, Basnas bantu saya, dan kita harapkan dia ini nanti setelah sukses maka dia punya akan penghasilan dan berzakat dan berinfak gitu kan. Di Basnas, iya. Nah, misalnya ada yang baru yang kita bukan baru sih, ada bantuan dari provinsi, kita punya program ekonomi itu namanya ZCD, Zakat Community Development. Ini bentuk kelompok masyarakat kurang mampu, dia punya usaha, kemudian kita intervensi. Yang ada kemarin itu di Sungai Tuak. Itu bentuk bantuannya seperti apa, Sat? Oke, jadi bantuannya itu di Sungai Tuak itu kelompok tani, ada sekitar 10 orang mungkin ya, mereka punya lahan 20 hektar, itu kita bantu
dari bantuannya dari provinsi Mm-mm. itu kita bantu sekitar 140 juta. 140 Ya, juta. itu bibit, Pertanian berarti Ustaz ya? bibit, kemudian racun, pupuk, dan sebagainya. Mm-mm. Setelah dan mereka ini nerimanya sekali lagi itu bukan tunai. Jadi Oh, mereka belanja misalnya. iya. Gimana mereka belanja? Basnas yang bayar. Basnas Oh, nggak ngelihat duitnya, petani juga ngelihat duitnya, tapi nyatanya tapi ada yang ada dibelikan gitu belikan, kan. kita belikan. Oh, Nah, setelah diintervensi, alhamdulillah yang sebelumnya mereka itu ya beda lah yang dikasih pupuk, bukan ya. mm-mm. Yang tidak itu mereka yang dulunya 5 ton jadi 10 ton penghasilannya. Nah, ini kan Lebih berkualitas hasilnya. cuma memang ada kendala yang banyak harus kita lakukan di Heeh. antaranya di sana itu mereka itu belum sempat menjemur Mm-mm. karena tidak ada pengering gitu kan. Berarti harus ada alat khusus ya. Sementara ini kita miris juga nih. Mungkin ini PR kita bersama. Mereka gabah tuh dijual ke Kalsel, Heeh. nanti diolah, nanti dibeli oleh masyarakat kita lagi. Jadi Padahal dibeli lagi di sini, Ustaz. dibeli lagi di sini. Nah, seharusnya kan ini kita pikirkan di 2004 ini bagaimana agar kita punya produk dari Iya. lokal Mm-mm. Sungai Tuak dengan packing Basnas misalnya. Nah, sama-sama kita yang beli, orang pasar yang Mm-mm. beli. Nah, itu yang harus kita lakukan di Oke, antaranya. ya. Nah, Berarti kan artinya program Basnas ini memang bidangnya banyak. Artinya ya, ya bahasa sederhananya mungkin seperti ini saat menurut saya. Artinya dari masyarakat pasir ya untuk masyarakat iya, pasir seperti itu. memang seharusnya gitu kan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya begitu. Nah, Jadi sebenarnya kalau pengelolaan zakat ini kita kelola dengan baik, sebenarnya mm-mm. seharusnya idealnya maka kita akan bisa turut dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan. Dan kemiskinan itu menurut Nabi kan tidak boleh. Bahkan kita sederhana aja. Jar itu kan tetangga tadi ya, Ah, tetangga. Nabi mengatakan, menegaskan itu tidak beriman orang yang bisa tidur ngorok nyaman ah. wajah ruhu ya. Sementara ada tetangganya yang kelaparan. Dalam skala mikro tetangga aja itu nggak boleh ada orang miskin, orang kelaparan. Apalagi dalam skala Iya. besar. Artinya kalau RT ini punya semangat yang sama, ya mereka misalnya di RT itu kan ada yang kaya tuh. Iya. Nah, maka dipikirkan ini. Nah, demikian juga di Basnas. Jadi kita mudah-mudahan ini ya berharap lah ya, karena Basnas itu tadi di antaranya itu salah satunya itu mengentaskan kemiskinan Mengentaskan dan kemiskinan. meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Oke. Nah, Intervensinya. kemarin kan kita mengirimkan beberapa data mahasiswa dan kemudian di-approve juga untuk pembiayaan sampai nanti wisuda. Mungkin teman-teman juga mungkin pengen tahu Ustaz, kriteria misalkan nih mahasiswa pengen kuliah di STIT. Ini kan nanti tanggal Ya, 25 kan mulai pendaftaran nih di siap. gelombang 1. Bagaimana nanti kriterianya supaya bisa mendapatkan program Basnas entah nanti ketika dia di semester akhir atau berjalan itu Siap. kriterianya seperti apa, Ustaz? Pertama kita memang yang kita kelola dana zakat. Mm-mm. Tentunya dana zakat itu secara ada 3 hal yang harus diperpegangi dalam pengelolaan Basnas itu, yaitu aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Aman Jadi Basnas NKRI. itu sendiri diauditat itu minimal 3 auditor ya. Jadi ada audit KAP namanya konsultan publik. Alhamdulillah kita sudah WTP ya. Kemarin sudah dari konsultan publik, akuntan publik. Kemudian ada audit syariah dari Kementerian Agama. Ya. Ini syar'inya yang diaudit. Kalau tadi keuangannya kan. Nah, yang terakhir ada satuan audit internal yang di bawah Basnas sendiri. Oh, di bawah Basnas sendiri. Dan kita mohon maaf, itu sistem pengelolaan keuangannya melalui Simba. Ya, jadi ada aplikasi yang itu digitalisasi. Karena bahkan pimpinan kita ada pimpinan yang khusus bagian digitalisasi. Khusus bagian ya, itu, Ustaz. Bahkan kita ada kantor digital. Jadi memang arahnya bahkan kita tadi transaksinya non tunai semuanya, hampir semuanya non tunai. Nah, terkait dengan karena tadi zakat, maka dia harus terikat asnaf ya. Asnaf fakir, miskin, masuk dalam kriteria itu atau sabilillah. Nah, itu satu ya. Kemudian kita nanti kan akan kita akan jadi kesalahan dalam penyaluran itu pidana. Pidana. Mungkin 2 pidana saja, selain pidana di dunia. Oh iya. Pidana. Apalagi ya. Itu luar biasa. Nah, itu makanya kan kita memang bukan selektif sih, karena memang aturannya seperti itu. Iya. Nah,
Makanya tadi kan kalau kita sebenarnya punya data mustahik, fakir, miskin, versi kita itu. Nah, makanya kan kita lebih misalnya ke state nanti bisa mengajukan ya, dari mahasiswa mungkin bisa dilihat data mereka yang kurang mampu, dan biasanya setelah kita menerima data kita masih ada lanjutannya, Tat. Survei. Survei Nah, misalnya yang kita survei itu biasanya ada SOP memang kan, kita standard operating procedure itu yang mahasiswa, bantuan beasiswa yang sifatnya panjang berkelanjutan itu kita survei. Nanti setelah survei baru diputuskan dalam bentuk SK. Mahasiswa penerima. Nah, memang arahnya kita apakah di tahun terakhir, kesimpulannya gitu, kita berharap ya, kita bisa membantu mereka yang pengen benar-benar kuliah, tapi tidak mampu. Kita berharap itu. Nah, artinya diajukan saja. Jadi sebagai dasar kami kan diajukan, di state diajukan misalnya. Nanti kan kita akan terus diskusi nih, mana dari sekian ini yang kalau memang kita bisa, dan kita nih sebenarnya di bahasa itu kan hanya dititipi. Iya betul. Harus kita keluarkan gitu. Nah, cuma harus ada hal-hal yang harus kita penuhi gitu kan. Nah, jadi saya berharap juga nanti di state ini ada semacam pengumpul zakat, infak, sedekah, yang nanti kembalinya misalnya duitnya juga ke state. Berapa nanti di store itu kita balikin lagi. Sesuai dengan permohonan. Bahkan di Samarinda itu WINSI kan. Iya, Sat. WINSI itu dia ada unit pengumpul zakatnya dia. Misalnya kan dosennya sini kan kaya nih. Iya, Sat. Amin. Ya, punya penghasilan tuh kan ya pokoknya penghasilan lah nanti dihitung. Pak, ya ini bisa lah masuk di kap.pasar.basnas.go.id terkait dengan kalkulator zakat. Itu dihitung misalnya penghasilan sebulan berapa, yang nggak usah dihitung, nggak usah dipotong-potong, yang kotor aja, kotor nggak masalah, kan cuma 2,5%, jauh dibanding yang kita dapatkan masih. Iya betul. Setelah itu kumpulkan, misalnya dapat 1 juta, 2 juta, ya sudah. Ini pengumpulan zakat dari state. Nah, nanti akan kami kembalikan bisa jadi lebih dari 6 juta, 7 juta, 8 juta. Dan itu bentuknya tidak mungkin bisa lihat program. State punya program. Kayak misalnya MUI juga punya program, ya sudah, kita selama itu ada dalam RKAT kita ya kita cairkan. Kita di Basnas itu ada aturan, Tat. Kita kalau misalnya tidak menerima ajuan orang itu, permohonan itu kita harus sampaikan apa sebabnya. Alasannya. Iya. Misalnya program ini bukan prioritas. Anda tidak masuk dalam mustahik, asnaf gitu kan. Nah, jadi itulah dan bahkan kemarin kita punya ada temuan, tapi temuan sederhana yang kemarin itu buat pelajaran kita, ternyata segala sesuatu di Basnas itu harus melalui RKAT itu. Iya. Nah, jadi RKAT-nya sesuai dengan SOP yang ada. Gitu. Kalau sementara ini kan mungkin jumlahnya kan terbatas yang menerima beasiswa itu. Kalau saya pikir setelah tadi disampaikan, kalau misalkan sumber pendanaan Basnas baik dari ASN maupun yang lainnya itu maksimal, memungkinkan tidak itu jumlah yang penerima ini bertambah? Sangat mungkin, Dan. Sangat mungkin sekali. Bahkan kita harus punya program yang unggulan, gitu lah. Unggulan, ya misalnya apa tadi? Ya, kita sasar dosen lagi misalnya, mahasiswa jadi tambah lagi. Jadi makanya kenapa satu santri itu kan awal, nanti bisa 2, bisa 3 gitu kan. Bahkan misalnya bisa nominalnya dinaikkan. Nah itu ya kalau ya kita berharap seperti itu sih. Makanya kan kita memang perlu dibantu saat lewat MUI, lewat kanal-kanal media sosial, bahwasanya insya Allah akan banyak yang terbantu dengan semakin meningkatnya pengumpulan di Basnas. Betul. Nah, itu yang kita harapkan. Ya artinya teman-teman, kita kan sudah bisa mendengar, kita ini ya ibaratnya ketika ingin mau membangun pasar dari sisi sumber daya manusianya, ya kita mulai dari kita dulu saja. Dari kita dulu ke Basnas, nanti Basnas akan mengembalikan itu dalam bentuk ya bantuan, program-program yang tadi sudah dijelaskan. Ya sama-sama, artinya ketika itu kita keroyoki bersama. Betul. Nominal itu kalau 1.000 dikali 100.000 itu akan beda hasilnya, meskipun sedikit gitu kan. Nah, betul. Jadi ketika kita tidak terlalu, bahkan yang kita lagi bangun ini kan literasi, kemudian kesadaran berzakat. Betul. Jadi kita nggak masalah 100.000, 200.000, sesuai 60.000 zakat rutin, infak rutin, tidak masalah. Ini kan bahkan kita lagi ada program nih, mudah-mudahan realisasi 2024 itu bagaimana kita meningkatkan
apa namanya, kesadaran berimpak, kesadaran bersedekah di lingkungan sekolah, di lingkungan Iya, madrasah gitu betul loh, betul agar mereka betul. terbiasa Mhm berempati gitu kan. mhm. Nah, alhamdulillah kasus Palestina ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sebenarnya kasus Palestina kan di kita juga ada tuh, yang kelaparan, yang Iya, istilahnya kan betul betul yang stunting, betul. yang itu kenapa kita tidak kita sendiri yang melakukan itu. Ya seharusnya kan kita nih kabupaten kota yang kaya. Betul, Nah, mudah-mudahan lewat zakat ya itu bisa kan. Kayak ya. contoh tadi masjid saja kan, maka akan luar biasa itu. Se Baru masjid ya. se masjid Nah, setiap tahun ada masjid baru terus Ustaz, kalau itu ya berjalan dengan baik bahkan Ustaz. masjid lama yang tidak layak kan kita bugar, dan mungkin kita akan mengurangi hal-hal yang tidak tidak misalnya hal-hal yang apa namanya, misalnya kan kita kurang nyaman tuh dengan kondisi-kondisi Iya, sekarang ya, heeh, ya itulah yang ya ini harus kita carikan solusinya. Kita melarang misalnya betul. juga tidak bisa, maka harus ada Mhm, solusi gitu kan. mhm. Iya iya, betul sekali. Eee, oke, artinya dengan segala program yang dilakukan Basnas ini tentu memerlukan kerjasama semua pihak saja, Ya, baik dari unsur pemerintah dan juga kepada masyarakat, sampai di semua kalangan, termasuk di perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah di Institut Ibnu Rusyd sendiri ada mahasiswa kita yang memang aktif, menjadi relawan atau volunteer di Basnas selama mhm, ini dan kemudian alhamdulillah Basnas pun dapat, eee, mengalokasikan programnya juga ke beberapa mahasiswa kita ya, yang ada di Institut Ibnu Rusyd. Ini yang terakhir nih Tat, pertanyaan saya Tat, ya, eee, kan ini yang masuk dana umat Tat, yang dibiayai juga umat. Kendalanya apa Tat, selama ini Tat, kira-kira? Atau mulus-mulus saja? ya kendala itu bagian dari dinamika organisasi ya. Betul betul. Artinya ya mungkin ada yang menyebut Basnas itu sekarang tuh agak ribet gitu. Mhm mhm. Ya, Terlalu birokrasi mungkin atau sebenarnya seperti bukan apa? birokrasi. Heeh, Kita selama itu sesuai aturan, kita mhm. tidak pernah dan kita tidak boleh gitu. Oh, bukan uang kita. Iya, Nah, betul cuma betul. yang perlu tadi kan ada regulasi tadi Pak Sat. Iya, Karena memang tadi kesalahan penyaluran dan kita mhm punya standar loh Tat. mhm Uang di Basnas itu tidak boleh ketika ada misalnya pengumpulan nih, mhm itu masuk tuh, mhm. dia orang yang berzakat tuh dapat bukti setor zakat namanya, Iya iya, BSZ, itu wajib. wajib Jadi ada itu. kewajiban orang kami di Basnas itu pertama mendoakan dan memberikan bukti setor zakat. Nah, kemudian misalnya ada beliau sedekah 110 juta, Mhm. atau 1 juta, maka uang itu masuk tercatat di sistem, maka uang itu pun harus masuk di hari yang sama di bank. Oh, misalkan saya nih datang Mhm, bawa uang 10 juta nih, tanggal mmm, 10, nah, berarti tanggal 10 itu harus masuk di bank hari. dan itu harus berbukti, Oh, jadi ndak bisa berlarut-larut Ustaz nggak ya? bisa. Oh, iya Nah, iya jadi iya iya. dan itu kan tercatat semua, Heeh heeh. terekam semua dalam Mhm rekening mhm koran gitu mhm kan. Dan mhm. kalau toh ada maka dikasih toleransi sehari. Itu satu Oh. ya. Nah, dan memang ada yang menarik ya, ada kemarin tuh dari saya tidak menyebutkannya kabupaten kotanya. Itu pimpinan yang mengundurkan diri. Karena dikira Basnas itu enak gitu loh. Mmm, Ternyata semuanya sistem aplikasi. Kita sistem harus harus iya iya. Sudah diatur iya, sebenarnya Ustaz jadi ya? kita pakai Simba. Jadi Mhm. semua itu ndak bisa sembarangan. Iya Keluar iya. duit tuh terpantau. Heeh heeh. Dia nggak balance, Oh. kalau nggak balance ya nggak bisa laporan kita. Alhamdulillah Kalimantan Timur, Oh. alhamdulillah punya prestasi lah dalam Alhamdulillah hal ya ini. Ustaz ya. Nah jadi eh, karena mungkin ini sesuai dengan secara pribadi sesuai dengan karena kita di pondok juga menggunakan digitalisasi, jadi Heeh, tidak menurut saya sih tidak ada hambatan ya, iya, kecuali memang ya tapi itu biasalah dalam mhm, apa namanya, coba perlu kita menyadarkan masyarakat bahwasanya Basnas tuh memang dia punya SOP, aturan tersendiri yang harus kita mhm. ikuti bersama dan mungkin Artinya edukasi ke itu perlu, masyarakat yang ya. Dan itu perlu. kan untuk kebaikan semua, Iya, Zat, ya. betul betul. Karena kalau kami salah dalam penyaluran, itu akan mengakibatkan misalnya harus ada unsur pemerataan saat di situ, Mhm pemerataan. Makanya kan kita ada satu santri satu desa, mhm. diharapkan kita sudah berikhtiar untuk meratakan. Iya, betul Nah, betul. bahkan kita sudah alhamdulillah seluruh pesantren di Pasir sudah dapat bantuan. Alhamdulillah ya. Meskipun nominal 5 dan 10 juta. Tetapi kita berharap kalau pengumpulan kita besar ya, itu bisa lah pesantren ada 22 sekian pesantren, 20-an pesantren.
1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar tuh gede, Tat. Nah, Mhm. bayangkan 1 miliar tuh dapat apa di pesantren? Itu uang siapa, Tat? Uang muzaki yang Muzaki. ratusan ribu yang kita kumpulkan itu jadi Iya. pesantren. Kira-kira yang berzakat ini, yang berinfak ini, itu dia nanti kaget. Kata dalam hadis sebutkan begini, Tat. Nanti di hari kiamat ada di orang kok kaget gitu. Masuk transferan pahala, Tat. Heeh heeh. Ini dari mana? Perasaan nggak ada. Oh, ternyata dia ikut di Basnas, Tat. Di Basnas ternyata duitnya itu dibikin pesantren. Nah, pesantren ini anaknya hafal Quran, dia mengkaji, kemudian ini jadi kiai, dia punya santri. Nah, itu sesuatu yang kadang kita tidak Iya, pikirkan gitu betul loh. Ustaz. Jadi Heeh. memang kendalanya di antaranya tuh ada semacam apa ya? Bayangan zakat nih potongan kayak paksaan gitu loh. Mhm mhm. Padahal kan, dan ingat ya, zakat ini perintahnya resmi dalam Al-Qur'an. Dan dia bergandengan dengan salat. Aqimus shalah atuz zakat. Mhm. Aqimus shalah atuz zakat. Tapi rukun Islam yang paling banyak eh termarginalisasi itu Heeh. zakat, Tat. Salat orang salat kan. Iya, salat. Haji, antri. Berangkat. Iya, iya. Puasa, zakat, Tat. Mhm. Jarang. Orang nggak concern di sana. Nggak fokus ke sana. Kenapa? Ya karena setan memang menjelaskan. Kalau kamu zakat kamu kurang nggak? Syaitan ya'adukumul faqr. Allah ya'adukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah, jadi kita paham aja. Jadi sebenarnya memang kerja keras, dan dalam Al-Qur'an kan ada perintah khudz, ambil. Jadi kami ini pernah mengambil, Tat. Perintah. Jadi kami ini sudah bukan hanya tadi lembaga pemerintahan non struktural, Heeh. kami ini adalah lembaga yang di zaman Nabi dulu ada dan sampai sekarang ada, dan profesi yang ada dalam Al-Qur'an tuh pemungut zakat. Pemungut zakat. Amilina 'alaiha. Amil bahasanya. Amil. Ya, Dalam nah, hal jadi ini Basnas berarti masuk di dalam situ. Iya. Jadi itu yang ya mungkin perlu kesadaran bersama bahwasanya zakat itu membersihkan harta gitu kan. Oke, alhamdulillah kita Mungkin satu lagi lupa saya mungkin kalau bisa. Silakan. Jadi dalam mungkin 10 tahun terakhir itu ada lembaga fundraising internasional dalam World Giving Index kalau tidak salah, maka Indonesia ini kembali di tahun ini menjadi negara yang masyarakatnya paling dermawan. Indonesia. Ini puluhan tahun. Bertahan sampai saat ini. Luar biasa ya. Jadi itu harus kita prestasi luar biasa. Ditingkatkan lah. Ya, mudah-mudahan. Jadi kami mohon doa juga dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Basnas menjadi lembaga yang mensejahterakan umat, amin, mendapatkan trust masyarakat sehingga bisa berbagi. Semakin banyak, insya Allah semakin banyak yang bisa kita berikan. Baik. Saya ingin closing statement ini, Ustaz, dari Pian selaku pimpinan Basnas untuk ya, karena program beasiswa ini ada di STIT, bagaimana supaya masyarakat ini termotivasi untuk kuliah di STIT gitu, Ustaz. Oh ya. STIT itu sekolah tinggi, ya. Iya. Sekolah tinggi Islam tarbiyah ya. Ya, ilmu tarbiyah. Ilmu tarbiyah, nah pendidikan. Jadi memang seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama, dan disinilah kita akan mampu meningkatkan kualitas SDM melalui guru. Iya. Nah, STIT sebagai produsen guru, itu harus diperhatikan. Ya, nah, maka kita memulai di dalam hal ini, maka intervensi itu diperlukan. Karena ditemukan nanti di lapangan ada mereka yang punya kemampuan akademik tapi tidak punya kemampuan untuk biaya. Nah, ini harus, jadi di STIT dalam hal ini, apalagi guru agama kan nih, ini harus kita tingkatkan. Karena benteng kita itu kan akhlak. Agama. Nah, jadi umat ini harus kita perbaiki. Nabi sendiri memperbaiki melalui akhlak. Siapa yang memperbaiki akhlak umat ini? Sepeninggal Nabi? Ya guru. Ya guru. Maka yang didengungkan sekarang kan pendidikan karakter. Iya. Siapa yang mendidik? Seharusnya ada perguruan tinggi yang khusus gimana caranya untuk membentuk karakter. Ya, nah mungkin mudah-mudahan di STIT ini. Jadi insya Allah STIT ini bagian dari penguatan SDM Pasteur, khususnya dalam karakter ya, dan tentunya kita harus support. Basnas harus support. Ya, insya Allah STIT juga kuat, istilahnya kuat bersama Basnas. Ya, bersama-sama. Dan kita harapkan jangan ragu masuk di STIT, karena insya Allah luar biasa, ada Pak Dr. Mardhani. Masya Allah, amin ya Allah. Yang lain ya. Dan kita harapkan kalau nggak kita siapa, Tat? Betul. Mengembangkan STIT, menguatkan STIT, insya Allah.
Ini asli produk Pasir sih. Insya Iya, Allah. iya, betul, betul. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Nasruddin Atta, Siap. kesempatan yang luar biasa. Tentunya nanti mungkin akan banyak atensi dari Siap. beberapa Siap. pertanyaan dan lain sebagainya. Dan mungkin kita perlu bertemu kembali Siap. dengan Siap. program Siap. yang lain, kemudian ataupun nanti akan kita hadirkan testimoni sebagai ada mahasiswa sebagai penerima beasiswanya Siap. dari Siap. Siap. Basnas kan seperti itu. Dan kita berharap semoga Basnas Amin. dapat berjalan terus dengan baik. Amin. Apalagi di tahun 2024 yang akan datang ini, Amin. Amin. kita juga mengemban, artinya membentuk sumber daya manusia. Kalau tidak ada penunjangnya juga tidak bisa maksimal. Dan Siap. alhamdulillah dalam hal ini Stit Ibnu Rushdi Tanah Grogot bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Pasir. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang mau Sama-sama. disampaikan lagi? Terima kasih. Terima kasih Terima Ustadz ya. kasih kepada Stit Indonesia atas kesempatan luar biasa ini. Iya. Kita bisa sosialisasi Iya, dan meningkatkan alhamdulillah. literasi. Baik, Insyaallah terima kasih. Insyaallah. Semoga dapat bekerja Amin. sama. Amin. Baik, Amin. terima kasih pemirsa semuanya. Demikian pembahasan kami terkait dengan Basnas dengan beberapa programnya, kemudian terjalinlah kerjasama di beberapa tahun terakhir sampai dengan hari ini. Stit Ibnu Rushdi Tanah Grogot masih bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Pasir sebagai bentuk sinergi kita. Demikian itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan doakan semoga beliau selalu sehat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.